Halo guys, selamat datang di Infak, seputar informasi dan fakta. Buat para TikToker, kalian tahu nggak sih sebenarnya TikTok itu berdirinya kapan, sejarahnya bagaimana, bahkan jatuh bangunnya yang nyiptainnya? Simak Infak episode kali ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya guys. TikTok dalam bahasa Mandarinnya adalah Douyin. Ini adalah layanan hosting video berdurasi pendek yang dimiliki oleh perusahaan Tiongkok bernama ByteDance. Layanan ini menghosting video yang dikirimkan pengguna dan dapat berdurasi mulai dari 3 detik hingga 10 menit. Pasti udah pada tahu dong TikTokers mah caranya. Sejak peluncurannya, TikTok dan Douyin telah mendapat popularitas global. Bayangkan pada bulan Oktober 2020, TikTok telah melampaui 2 miliar unduhan seluler di seluruh dunia. Termasuk gue, termasuk lo juga nih yang dengerin ya kan? Morning Consult menobatkan TikTok sebagai merek dengan pertumbuhan tercepat ketiga pada tahun 2020 setelah Zoom dan Peacock. Dan Cloudflare menempatkan TikTok sebagai situs web terpopuler di tahun 2021 melampaui, coba tebak, Google.com. Sebenarnya, Douyin diluncurkan oleh ByteDance di Beijing, Tiongkok pada bulan September 2016. Awalnya dengan nama Ame, entah dibaca Ame atau Amy, kurang ngerti aku, bahasa Cina soalnya nih. Sebelum berganti nama menjadi Douyin, pada bulan Desember 2016, Douyin dikembangkan dalam 200 hari dan dalam waktu 1 tahun memiliki 100 juta pengguna dengan lebih dari 1 miliar video yang ditonton setiap harinya. Douyin dirilis di pasar Tiongkok pada bulan September 2016. TikTok adalah versi internasional Douyin yang terpisah dan diluncurkan pada tahun 2017 untuk iOS dan Android di sebagian besar pasar di luar daratan Tiongkok. Namun TikTok tersedia di seluruh dunia hanya setelah penggabungan dengan layanan media sosial Tiongkok lainnya. Salah satunya adalah Musical.ly pada tanggal 2 Agustus 2018. TikTok dan Douyin memiliki antarmuka pengguna yang hampir sama, tetapi tidak memiliki akses ke konten satu sama lain. Jadi server mereka masing-masing berbasis di pasar tempat aplikasi masing-masing tersedia. Kedua produk ini serupa, tetapi fitur-fiturnya tidak identik. Douyin menyertakan fitur pencarian dalam video yang dapat mencari berdasarkan wajah orang untuk mendapatkan lebih banyak video mereka. Bersama dengan fitur lain seperti membeli, memesan hotel, dan membuat ulasan dengan tag geografis. TikTok telah diunduh lebih dari 130 juta kali di Amerika Serikat dan telah mencapai 2 miliar unduhan di seluruh dunia. Gila nggak tuh? Menurut data dari perusahaan riset seluler Sensor Tower, angka-angka tersebut tidak termasuk pengguna Android di Tiongkok. Nah, tambah bingung kan kita? Banyak banget yang pakai TikTok. Apalagi di Indonesia cuy, ya kan? Banyak banget pastinya. Di Amerika Serikat, para selebriti termasuk Jimmy Fallon, Tony Hawk. Salah, ini mah Tony Ki. Maksud gue yang ini. Sang skateboarder pun mulai menggunakan aplikasi ini pada tahun 2018. Selebriti lain termasuk Jennifer Lopez, Jessica Alba, Will Smith, dan Justin Bieber bergabung dengan TikTok dan juga beberapa selebriti lainnya. Dan pada bulan Januari 2019, TikTok mengizinkan para kreator untuk menyematkan tautan penjualan barang atau dagangan ke dalam video mereka. Lebih edannya lagi, NFL, National Football League, miliknya Amerika nih, rugby-nya mereka, bolanya mereka, apalah pokoknya katanya orang Amerika, kerjasama dengan TikTok. Mereka mengumumkan kerjasama multi tahun. Kesepakatan ini terjadi hanya 2 hari sebelum kick-off musim ke-100 NFL di Soldier Field. Pada tanggal 9 November 2017, perusahaan induk TikTok ByteDance menghabiskan hampir 1 miliar US dollar untuk membeli Musical.ly, sebuah perusahaan rintisan yang berkantor di pusat Shanghai. Bulan Juni 2020, pengguna TikTok dan penggemar K-pop jadi K-pop maksud aku, mengklaim telah mendapatkan potensi ratusan ribu tiket. Gue takut salah ngomong lagi nih kalau pakai O. Jadi tikot. Tren bedah kosmetik. Ini luar biasa ada di TikTok. Konten yang mempromosikan bedah kosmetik sangat populer di TikTok dan telah melahirkan beberapa tren viral di platform tersebut. Nah, ini dia nih. Apakah dia saingannya OnlyFans? Ayo, siapa yang cowok-cowok suka buka OnlyFans atau udah download aplikasinya? Atau mungkin cewek-cewek? Kenapa? TikTok sering juga digunakan oleh pekerja seks untuk mempromosikan konten pornografi yang dijual di platform seperti OnlyFans. Tahun 2020, penggunaan istilah accountant untuk menyebut pembuat konten dewasa menjadi meluas setelah seorang pengguna
menggugah lagu viral di platform tersebut tentang bagaimana lebih mudah baginya untuk mengatakan kepada orang-orang bahwa dia adalah seorang akuntan daripada seorang aktor pornografi. Akal-akalan tukang bubut digunakan juga nih sama penggunanya. Jadi metode yang digunakan oleh pembuat konten dewasa untuk menghindari sensor termasuk menyebut diri mereka sebagai akuntan, mereka menggunakan kata-kata pengganti, ya kan? Misalkan emoji jagung itu sebagai pengganti kata porno dan nudes and 00ds sebagai pengganti telanjang. Sadis juga ya. Ntar kita ganti gambar tengkorak, gambar gambar pup sama gambar tulisan L. Dibacanya apa ya? Tengkorak, gambar pup sama tulisan L. Deadpool. Nah, ini yang paling seru tentang negeri kita dan negara kita yang kita cintai, Indonesia, ya kan? 3 Juli 2018, TikTok diblokir di Indonesia sementara. Tapi setelah pemerintah Indonesia, jadi pemerintah Indonesia nih guys, menuduh TikTok menyebarkan pornografi konten yang tidak pantas, juga penistaan agama. Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, Rudiantra, mengatakan aplikasi ini memiliki banyak konten negatif dan berbahaya, terutama untuk anak-anak. Pada ingat kan peristiwa itu? Gue juga ingat tuh 2018, ramai banget orang bahas TikTok, katanya pornografi dan segala macam. Wah, gue nggak tahu dah gimana yang benar. Tapi yang pasti TikTok dengan cepat menanggapi dan berjanji untuk merekrut 20 staf dan mensensor konten TikTok di Indonesia. Dan akhirnya pemblokiran tersebut dicabut 8 hari kemudian. Aplaus untuk Indonesia. Nah, itu sedikit informasi tentang TikTok. Ini akan saya bahas, saya kayak orang tua, ini akan gue bahas jatuh bangunnya Zhang Yiming, si pencipta TikTok yang kini masuk jajaran orang terkaya di Cina. Crazy Rich Asia nih. Zhang Yiming sendiri merupakan mantan mahasiswa jurusan teknik perangkat lunak dari Universitas Nankai di Tianjin. Setelah menyelesaikan pendidikannya tahun 2005, Zhang Yiming mulai menjajal dunia kerja sebagai karyawan di situs web wisata Cina. Namanya Kuxun, Kuxun, dibaca Kukun apa Kuxun ya. Berkat keterampilan dan kecerdasannya si Zhang Yiming, baru setahun kerja di perusahaan tersebut langsung diangkat sebagai direktur teknis. Namun perjalanannya di Kuxun tidak berlangsung lama. Pada tahun 2008, Zhang Yiming memutuskan keluar dari perusahaan itu. Zhang mulai mencoba peruntungan lainnya dengan bekerja di Microsoft. Ini hebat nih. Saat bekerja di Microsoft, Zhang Yiming merasa aturan dan budaya perusahaan tidak sejalan dengan pemikirannya. Western masuk nih ke sini nih, kayaknya dia nggak cocok nih jadinya. Sehingga dia memilih keluar dan mendirikan startup atau perusahaan yang baru masuk atau juga masih berada pada fase pengembangan atau penelitian untuk terus menemukan pasar maupun pengembangan produk yang diberi nama Fanfo. Namun ternyata Zhang Yiming harus merasakan kegagalannya hingga Fanfo pun harus gulung tikar alias bangkrut. Meski merasakan kegagalan, Zhang Yiming tidak putus asa. Ia kembali mencoba membangun perusahaan pencarian real estate yang diberi nama 99fang.com, 99fang.com. Gile, jadi broker dia. Sempat diragukan kemampuannya karena saat itu ia masih berumur 29 tahun. Namun Zhang Yiming berani mencoba melahirkan aplikasi agregasi berita yang didukung oleh AI yang diberi nama Toutiao. Aplikasi ini berguna untuk memprediksi apa yang ingin dibaca pengguna selanjutnya. Gile. Nah, bahkan dari si Toutiao ini TikTok pun lahir. Selain 99fang.com, insinyur perangkat lunak itu juga kembali mendirikan startup yaitu ByteDance. Ini dia nih, akhirnya menjadi TikTok. ByteDance juga menjadi awal lahirnya TikTok dan dengan cepat berkembang berkat aplikasi layanan berita Toutiao. Dengan TikTok, Zhang Yiming berhasil meraup banyak keuntungan, bahkan bernilai 75 miliar dolar, membuat perusahaan ByteDance lebih berharga daripada Uber, Airbnb, dan juga SpaceX. Sekarang, TikTok terus menjadi aplikasi populer bukan hanya di negara asalnya Cina, tapi di berbagai belahan dunia, termasuk di kita, Indonesia. Thank you guys, sekian dulu penjelasan gua tentang TikTok, mungkin bisa bermanfaat. Jadi jangan lupa ya bantu-bantu untuk like, subscribe, dan juga komen agar channel ini makin berkembang, makin maju, makin banyak berita-berita lainnya. Follow juga Instagram dan akun TikTok kita pastinya. Dan buat teman-teman semua, selalulah bijaksana dalam menggunakan sosial media apapun itu supaya kita nggak kena UU ITE. See ya!